bangkit berdiri takkan dibeli. Dia yang berdiri suara hati, Indonesia belum mati. Kalau non-identik berarti kan tidak sama. Belum tentu non-identik itu asli atau yang identik itu sama. Jadi dalam pidana itu level itu kalau dibilang ijazahnya asli, belum tentu itu benar-benar asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Dokter Tifa dimanapun Anda berada, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang tinggal di Indonesia maupun di seluruh dunia. Salam dari saya, Dokter Tifa, seorang ibu, seorang dokter, peneliti, penulis, dan warga negara yang sangat cinta kepada negaranya, Indonesia. Pemimpin yang otentik bukan yang identik. Indonesia butuh pemimpin yang ijazahnya ori, bukan KW. Pemimpin yang otentik maknanya adalah pemimpin yang jujur tentang siapa dirinya, berasal dari akar rakyat, dan tidak membangun citra semu. Bukan yang identik, bukan pemimpin yang dibuat-buat agar tampak seperti ideal melalui rekayasa, pencitraan, ijazah, gelar, atau representasi formal semata yang penuh dengan kepalsuan. Adakah landasan konstitusi? Pasal-pasal Indonesia? Ada. Pasal pertama ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, rakyat berhak tahu siapa pemimpin mereka, bukan hanya dalam bentuk simbol formal, tapi substansi dan keasliannya. Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Pemalsuan informasi atau ketertutupan identitas pejabat publik melanggar hak rakyat untuk tahu, dan ini menabrak amanat konstitusi. Pasal 28D ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Artinya, jika pemimpin dipilih berdasarkan informasi yang tidak transparan, maka kepastian hukum dan keadilan bagi rakyat tercabut. Bagaimana dengan landasan undang-undang global? Ada Universal Declaration of Human Rights, UNDHR, pasal 21 ayat 1. Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives. Artinya, hak memilih wakil yang otentik, bukan hasil manipulasi informasi identitas. Pasal 19. Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to seek, receive, and impart information. Artinya, menutup informasi identitas pemimpin melanggar hak publik global untuk mendapatkan informasi otentik. Bagaimana dengan landasan Al-Quran? Al-Quran dalam Quran Surat Al-Baqarah 42 menyatakan, Allah berfirman, dan janganlah kamu campur adukkan yang benar dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedang kamu mengetahuinya. Menyembunyikan fakta terkait identitas pemimpin adalah mencampur aduk kebenaran dengan kebatilan, dan ini bertentangan dengan perintah Allah. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah yang paling bertakwa. Otentitas lebih utama daripada simbol dan tampilan lahir. Allah tidak menilai popularitas atau gelar, tapi takwa, kejujuran, dan integritas. Quran Surat Asy-Syad ayat 26. Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil. Menjadi khalifah atau pemimpin itu harus memiliki kejelasan asal-usul, transparansi, dan keadilan. Kita butuh pemimpin yang otentik sekali lagi, bukan yang identik.
maka saatnya bangsa ini kembali pada kejujuran. Pemimpin otentik tak perlu pencitraan berlebihan, dan ia tak perlu menutupi siapa dirinya. Sedangkan pemimpin yang identik, dia dibentuk, direkayasa, dibungkus, agar terlihat seperti ideal. Keaslian, teman-teman, lebih penting daripada kemasan. Konstitusi, hak asasi manusia, dan Al-Quran sama-sama menolak kepalsuan dan menuntut transparansi. Bangsa besar tidak dibangun oleh pemimpin yang dibuat-buat, tapi oleh pemimpin yang berani menjadi dirinya sendiri, jujur, terbuka, meskipun itu menyakitkan. Saya tunggu komentar cerdas Anda, bantu subscribe, like, dan share video ini untuk membangkitkan kecerdasan rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.